kalau diminta menilai secara detail yang terjadi pada Anies, melihat rekam jejak Anies Baswedan, bahkan jauh-jauh hari sebelum masuk dalam gelanggang politik, beliau termasuk tokoh yang potensial. Indonesia Political Opinion atau IPO baru saja merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Nama Anies Baswedan bertengger di posisi pertama. Di samping itu, Safel Mujadi Research and Consulting merilis hasil survei calon presiden 2024. Hasilnya, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas. Dari survei LSI terhadap 1.221 responden, hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi dengan 27,2%. Survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 23,2%. Itu kan secara tidak langsung bahwa Anies Baswedan secara perlahan tenggelam, tidak terlihat oleh publik. Ya sudah, kita hadapi, rakyat yang milih. Memenangkan hasil survei di IPO, Anies Baswedan dicurigai Partai Gerindra. Survei kali ini misalnya pada tingkat keterpilihan, misal kami mengukur nama yang muncul pertama kali masih teratas adalah Anies Baswedan, 18,7%. Itu hak mereka, bagian dari konstitusi, ya monggo kita siap berkontestasi secara sehat. Ya kita berdiskusi lah untuk kemudian bisa memberikan pendidikan politik juga yang jangan sampai dibingungkan, apalagi kemudian sampai semakin curiga lembaga ini bisa bikin angka semau-maunya gitu. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong, kira-kira gitu. Carta Politika merilis hasil survei sejumlah hal, diantaranya elektabilitas Capres dan Cawapres. 3 nama tertinggi Capres dalam survei Carta Politika adalah Ganjar Pranowo di peringkat pertama sebesar 37,5%. CSIS merilis hasil survei. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi paling atas di antara tokoh lainnya. Secara potensial kali ini memang memenuhi aspirasi rakyat. Tentunya Ganjar akan berpeluang untuk menjadi capres. Tidak mungkin orang cerdas kita calon tapi tidak didukung oleh rakyat. Dan ini juga soal kecerdasan rakyat juga, bukan saja partai politik. Kami menyiapkan calon pemimpin, dan pemimpin yang telah dikader oleh PDI ini kan juga terus menghadapi gemblengan-gemblengan di lapangan, sehingga nantinya akan dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden. Elektabilitas Anies Baswedan kini berada di angka 13,1, angka tersebut turun 3,4% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2022. Kurang men-challenge atau menantang kemampuan nyata dari si calon pemimpin. Karena sekali lagi pemimpin harus secara spontan merespon masalah di masyarakat. Nah, yang menimpa Anies ini memang satu sisi memang mengkhawatirkan. Tetapi meskipun mengkhawatirkan Anies Baswedan, begitu ya, beliau termasuk tokoh yang potensial. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong, kira-kira gitu. Karena kita semua tergabung di asosiasi yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada kejadian seperti dulu 2014 ada lembaga yang akhirnya dikeluarkan dari Persepi karena terbukti berbohong dalam quick count Pilpres. Hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion atau IPO mendapatkan respon dari Partai Gerindra lantaran menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang unggul dari Prabowo Subianto. Hasil survei tersebut membuat Gerindra pun bertanya-tanya. Mulanya Waketum Gerindra Habibur Rahman menyebut rata-rata hasil survei lain elektabilitas Prabowo selalu unggul. Menurut Habibur Rahman, hasil survei tersebut menjadi yang satu-satunya menampilkan Prabowo diungguli Anies. Kayaknya ini satu-satu survei yang hasilnya begitu. Kalau rata-rata survei yang lain ini Pak Prabowo selalu unggul. Namun demikian survei lembaga apapun tetap jadi masukan bagi kami, kata Habibur Rahman kepada wartawan Sabtu 11 Maret. Menurutnya selama ini hasil survei Prabowo yang unggul tak lepas dari kinerja sebagai Menteri Pertahanan tersebut. Selain itu, kata Habibur Rahman, Prabowo dinilai sebagai sosok pemersatu bangsa. Tingginya hasil survei Pak Prabowo tidak terlepas dari kinerja beliau yang luar biasa sebagai Menhan. Selain itu, Pak Prabowo dipandang publik sebagai sosok pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa rakyat trauma dengan perpecahan yang antagonistik seperti pemilu sebelumnya, ujarnya. Namun Partai Nasdem ikut menanggapi Partai Gerindra yang mempertanyakan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan lebih unggul ketimbang Prabowo Subianto. Partai Nasdem memilih tidak ingin mempermasalahkan respon Gerindra tersebut.
Kalau Nasdem selalu melihat survei itu sebagai satu indikator saja ya, sebagai salah satu yang menjadi evaluasi kerja. Apakah program yang kami tawarkan disukai masyarakat atau tidak? Kata Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengawali tanggapannya saat dihubungi pada Minggu 12 Maret. Ali menilai hasil survei dapat berbeda-beda tergantung metodologinya. Ali menyatakan pihaknya selalu menghargai hasil di papan-papan survei sebagai kerja ilmiah. Kemudian survei itu satu poros kerja ilmiah yang dilakukan berdasarkan metodologi. Biasa jadi satu lembaga dan lembaga lain hasilnya tidak sama walaupun diambil di waktu yang sama, karena tergantung cara mengambil sampelnya itu, sehingga bagi kita selalu menghargai hasil kerja-kerja ilmiah, kata Ali. Ali menyebut pihaknya juga tidak pernah mempertanyakan hasil survei meskipun menampilkan elektabilitas Anies Baswedan dan Nasdem cenderung rendah. Kalau Nasdem tidak pernah mempertanyakan itu karena kita memang hanya selalu menghargai kadangkala menempatkan Nasdem atau Anies kemarin di Kompas itu paling rendah. Ya kita tidak mau mengomentarinya karena menghargai lembaga dan kinerja ilmiah, imbuhnya. Lebih lanjut, Ali menilai respon yang ditampilkan Gerindra itu merupakan bagian dari haknya. Dia menekankan pihaknya tidak terganggu dengan hal tersebut. Semua orang punya hak, Gerindra punya hak untuk mengomentari atau bertanya. Iya kan? Ujar Ali. Kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Nasdem gak terganggu dengan komentar itu. Lanjut dia. Saat ini elektabilitas Anies Baswedan berada paling atas sebagai bakal calon presiden atau capres, yang diketahui elektabilitas Anies tinggi yang ditunjukkan dari hasil survei Indonesia Political Opinion. Dalam hasil surveinya, Anies Baswedan mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di mana Ganjar Pranowo tersebut yang selalu tampil paling atas dalam survei-survei sebelumnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurnia, mengatakan temuan tersebut berdasarkan survei yang skema menggunakan 3 nama. Anies Baswedan 34,7%, Ganjar Pranowo 29,6%, dan Prabowo Subianto 27,5%. Kata Deddy dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com Sabtu 11 Maret. Kata Deddy, bahkan dalam survei menggunakan skema 5 nama tertutup, Anies Baswedan masih memuncaki elektabilitas ketimbang figur lainnya. Dengan angka elektabilitas 32,6%, Anies Baswedan mengalahkan Ganjar Pranowo yang hanya memperoleh 26,6%. Setelah Ganjar Pranowo disusul Prabowo Subianto 25,1%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 3,9%. Survei dilaksanakan pada periode 1-7 Maret 2023 dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan atau margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling atau MRS atau pengambilan sampel bertingkat. Survei tersebut mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.